Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saudara semua dalam kondisi sehat dan tetap optimis menjalani kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita semua dan Dia Tuhan yang peduli pada anak-anaknya yang setia kepadanya. Pada kesempatan ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita awali dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah yang pemurah dan Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala anugerah perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, manusia selalu berusaha mencari apa yang dibutuhkannya. Kita ingin hidup bahagia, hidup dengan sehat, dan kita bisa menikmati kesuksesan dalam hidup ini. Kita ingin memiliki hubungan yang baik pula dengan orang lain, dan kita ingin membuat suatu perubahan yang baik dimanapun kita berada. Namun seringkali kita mencari hal-hal yang salah untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita mencari kebahagiaan dalam hal materi, kesuksesan dalam berkarir, dan pengakuan dari orang lain. Tetapi hal-hal ini tidak memberikan kita kebahagiaan yang sebenarnya. Ya saudaraku, sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan saja. Dialah adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam hidup kita. Dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan kita kasih, memberikan pengampunan, dan memberikan keselamatan yang sejati. Saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan apa yang kita butuhkan. Kita akan menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan juga kepuasan dalam hidup ini. Kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Mari kita berhenti mencari hal-hal yang salah untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Mari kita mencari Tuhan dan kita akan menemukan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudaraku, selain dari udara, air adalah kebutuhan vital bagi manusia. Tanpa air, manusia hanya dapat bertahan hidup 3-5 hari saja. Tertulis di dalam Alkitab
tentang perempuan Samaria yang datang menimba air ke sumur di tengah hari yang sedang terik-teriknya, ketika semua orang saat itu lebih suka berlindung di rumah mereka. Ternyata perempuan ini memilih waktu itu untuk menghindari bertemu dengan orang lain. Maka dia datang ke sumur itu di kala matahari sedang terik-teriknya. Ia memiliki suatu cap yang buruk di tengah masyarakat di sana karena status perkawinannya yang penuh dengan kegagalan. Namun hari itu, Yesus juga sengaja menempuh jalan di Samaria untuk menemui perempuan itu. Di tepi sumur Yakub, mereka berbincang tentang air hidup yang akan terus memancar di dalam diri setiap orang yang menerima anugerah Allah. Perempuan Samaria itu akhirnya menyadari bahwa ia jauh lebih memerlukan air hidup itu dibandingkan air yang ada di dalam sumur itu. Sukacita karena telah bertemu dengan sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus, membuatnya meninggalkan tempayan tempat airnya itu. Ia pergi ke kota dan bersaksi kepada mereka yang selama ini justru dihindarinya untuk bertemu. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ketika seseorang telah menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting yang dapat memuaskan kekosongan jiwanya, maka hidup orang itu pasti akan berubah. Saudaraku, seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur. Perempuan itu awalnya datang ke sumur untuk mengambil air, tetapi dia akhirnya bertemu dengan Juru Selamat dunia. Perempuan itu sangat tertarik dengan apa yang Yesus katakan, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar Mesias. Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan dia akhirnya perempuan itu percaya kepada Yesus. Perempuan itu kemudian meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk menceritakan kepada orang-orang tentang Yesus. Kristus telah mengubah hidupnya. Hidup perempuan ini langsung berubah saat bertemu dengan Yesus Kristus. Kita memang memerlukan air untuk dapat bertahan hidup di dunia ini. Tetapi tanpa menemukan Sang Pemberi hidup, hidup kita ini akan sia-sia saja. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu terbuka untuk mendengar tentang Yesus. Kita tidak boleh merasa takut untuk bertanya tentang Yesus, dan kita harus selalu bersedia untuk belajar lebih banyak lagi tahu tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengenal Yesus, kita akan menemukan bahwa Dia adalah sumber air hidup yang dapat memuaskan dahaga kita akan kebenaran dan kasih yang sesungguhnya. Kristus telah mengubah hidup banyak orang. Kita memang sangat memerlukan air untuk bertahan hidup, tetapi tanpa menemukan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai kebenaran yang sejati, maka sesungguhnya segala sesuatunya akan menjadi percuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini kita berada dalam sesuatu pencarian dari waktu ke waktu. Yang kita cari adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita, yaitu tentang cinta, tentang kebahagiaan, tentang kedamaian, dan lain sebagainya.
Hati kita itu selalu membutuhkan sesuatu yang bersifat kekal dan abadi, yaitu cinta yang abadi, kebahagiaan yang abadi, dan kedamaian yang abadi pula. Tetapi sayangnya, apa yang kita butuhkan tidak bisa kita dapatkan melalui dunia ini. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak abadi atau fana. Dalam pencarian kita di dunia ini, kita terus-menerus menjadi gelisah karena hati kita memang tidak bisa ditenangkan oleh dunia ini. Tidak dapat tenang karena belum menemukan kepenuhan apa yang kita butuhkan sesungguhnya. Karena dunia ini tidak dapat memuaskan hati kita, maka kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang kekal dan abadi. Hanya di dalam Tuhan hati kita menjadi tenang, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan apa yang hati kita butuhkan, yaitu cinta, kebahagiaan, kasih yang bersifat abadi. Karena itu saudaraku, sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini ialah mencari Tuhan. Kita hidup di dunia di dalam persiarahan menuju Tuhan. Tuhan menjadi tujuan akhir hidup kita, tempat di mana hati kita menemukan kedamaian. Mari kita baca Yesaya pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rasa haus adalah gejala yang kita rasakan ketika tubuh kita mulai kekurangan cairan. Bayangkan jika kita tidak pernah merasa haus, kita bisa mati karena dehidrasi. Para pakar kesehatan menganjurkan kita untuk minum sedikitnya 2 liter air setiap hari, itu sedikitnya. Selain dapat mengurangi resiko serangan jantung, air juga membuat kulit sehat berkilau dan membantu mengurangi berat badan. Kita pun harus minum lebih banyak air ketika berolahraga atau kalau berada di suhu yang sedang panas atau sedang kering dalam hari-hari yang panas ini. Tetapi berapa banyak dari kita yang mulai kehilangan rasa haus akan Allah? Kita hanya melaksanakan ibadah yang formal seperti pergi ke gereja pada hari Minggu, serta berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pergi kerja. Tentu ini gejala yang tidak normal, saudaraku. Seringkali kita tidak menyadari atau mengakui hal ini. Doa hanyalah rutinitas belaka. Bahkan ketika ada persoalan, kita cenderung menghibur diri dengan nonton film, dengan jalan-jalan, dengan makan-makan, dan lain sebagainya. Namun, yang kita dapati hanyalah kepuasan-kepuasan yang sifatnya sementara saja. Setelahnya, kita akan mengalami kembali merasakan kekosongan dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kehausan kita untuk mengisi kekosongan hati kita dengan keinginan-keinginan duniawi itu tidak akan membuat kita terpuaskan sepenuhnya. Saudaraku, hanya ada satu kehausan yang dapat membuat kita terpuaskan sepenuhnya, yaitu kehausan akan Tuhan. Kehausan kita akan Allah bahkan lebih bermanfaat lagi dalam hidup ini.
Pada saat kita mengalami kekeringan rohani, kita akan rindu mendengar Tuhan melalui firman-Nya, dan kita akan mencari setetes pengetahuan apapun akan Tuhan. Rasa haus dan lapar itu mendorong orang-orang untuk mendapatkan lebih banyak lagi tentang Tuhan. Kita akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan, bukan sekedarnya saja. Kita pun menyediakan waktu untuk bersekutu, menyukai akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan kita menjadi sangat antusias mengenai perkara-perkara rohani. Sama seperti saudara yang saat ini mendengarkan renungan hari ini, itu adalah tanda bahwa engkau sedang kehausan dan engkau sedang mencari sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup Anda. Pada akhirnya, kita pun akan terpuaskan dan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudaraku, kapan terakhir kali Anda merasa haus akan Tuhan? Mari kita baca Mazmur pasal 34 ayat 8 sampai 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, ayat-ayat ini adalah sebuah undangan kepada kita untuk mencari Tuhan dan menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan kasih-Nya, menemukan pengampunannya, dan menemukan penghiburan yang dari Tuhan. Kita juga akan menemukan tujuan dan makna dalam hidup kita. Ada banyak cara untuk mencari Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan menghabiskan waktu dengan saudara-saudara seiman, mendiskusikan tentang firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang kebenaran Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukan Dia. Dia akan memenuhi kita dengan kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang berasal dari dunia ini. Hanya ada satu kehausan di dunia ini yang bisa mendapatkan kepuasan sejati, yaitu kehausan akan Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap imanmu, maka Tuhan akan memuaskan dahaga jiwamu untuk selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, sungguh kami rindu untuk hidup bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan yang baik, sungguh kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang begitu luar biasa baik. Hanya dekat kepadamu saja ya Tuhan, kami merasa tenang dan merasa damai. Ajar kami untuk senantiasa dapat memiliki rasa haus akan Engkau. Karena kami yakin hanya di dalam Engkau saja, maka kami akan memperoleh kepuasan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal.
Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.